أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال فإن كنت ممن يكتسب بصنعة أو حرفة فعليك بالنصح فيها للمسلمين وبالإحسان والإتقان وبصنعتك وحرفتك حسب الإمكان. Jika engkau termasuk orang yang berusaha dengan satu pekerjaan atau satu pekerjaan tangan, maka wajiblah atas engkau dengan berlurus hati di dalam usaha itu untuk orang-orang yang bersyahadat dua kalimah orang Islam. Maksudnya dalam usaha kita itu jangan ada tipu perdaya. Jangan ada tipu perdaya. Misalnya berjual baras, jangan dicampur-campur baras nang kada bagus dan nang bagus tu bertengah malam mencampur. Nah, itu. Atau berjual durian misalnya, jangan sampai sebiji dua biji diandak pintangan nang koreknya itu nang tanda nang lainnya itu bahdah. Itu misal. Wabil ihsani wal itqani li sun'atika wa hirfatika, dan hendaklah diperbagusi. Wal itqan sama aja. Itqan maknanya ihsan juga. Bagi perbuatan atau urusan pekerjaan tanganmu itu sedapat mungkin diperbagusi supaya orang-orang yang bakal membelinya itu puas hatinya. Mana tiada ada di dalamnya tipuan, mana bagus pula. Wa fil hadis innallaha yuhibbul mu'minal muhtarifa. Allah Ta'ala itu menjadikan habibnya bagi orang-orang yang beriman, yang berusaha. Jadi kekasihnya, pinanya usaha itu dunia pinanya. Baulah lukah berjual, bulah tampire berjual, pinanya dunia aja. Padahal di situ Tuhan cintanya. Asal usahanya itu jangan ada dipercampur tipu perdaya di situnya, dan jangan ada kurang bagusnya. Bahmunnya bagus, lukah tampire itu bagus, kuat tulang, dasar sikap jawab payu. Wa iyyaka wal kadhiba atau wal kidba wal ghisya. Jauhkan dirimu haram berdusta dan membuat tipu perdaya. Wa kasratal ikhlafi bil ba'di, dan rancak atau sering menyalahi janji. Wa min ghadin ba'da ghadin, besok datangi besok, datangi besok. Wa akhirnya habis bulan. Kalau bulan habis berarti kiamat. Bulannya habis. Artinya jangan berani berjanji, kecuali coba-cobalah besok datangi, mudah-mudahan insyaallah jadi. Jangan yang pasti tepat habis bulan janji karet. Wahdar kullal hadar minat tasahuli fi tarkit itqanil hirfati wa muamalati man la ya'rifu kama yanbaghi. Waspadalah daripada menganggap enteng pada meninggalkan memperbaiki usaha itu. Artinya kalau kita ada di pekerjaan tangan itu, kau aja memperbagusi, janganlah kita anggap memperbagus itu enteng aja.
Jangan sembarang pekerjaan itu tadi. Kalau masih bisa diperbaiki, perbaiki. Kalau bisa diperkuat, ya kuatnya. Nyaman juga dilihat. Nah itu. Ya udah orang berminta kawalitatnya kah? Itu kawa aja dibagusi kawalitatnya. Nah dibagusi. Dan hati-hati, janganlah engkau itu berhubungan di dalam usaha dengan siapapun yang belum kamu betul-betul kenal akan orang itu. Hah? Atau maknanya janganlah engkau berhubungan usaha itu kepada orang yang belum tahu masalah usaha itu. Kan kalau orang belum tahu diinkan, kita kawali atau ya kita hubungilah, mudah banget kita itu membunuhnya, nggak kada tahu. Hati-hati banget kalau orang itu memang belum kenal masalah barang ini, kita mau berhubungan, hati-hati. Karena orang ini, ya, itu. Nah kalau makna yang dulu tadi, janganlah kita bergaul mudah kepada orang yang belum kita kenali. Apalagi hadis Nabi menyatakan akhir zaman amanah itu diangkat. Jibril turun ke dunia mengangkat amanah di hati orang-orang pengusaha. Sehingga apabila sudah Jibril turun mengangkat itu, satu pun tidak ada lagi yang bersifat amanah. Kalau amanah sudah dicabut, gantinya khianah. Garis miring angka Romawi lascu, ya jelas. Fatatasahala fi huquqih, maka engkau itu meenteng-entengkan pada hak orang itu tadi. Kalau kurangnya kalau tahu juga, mudah banget ya orang kalau tahu dibaras, nukar baras, nyaman banget kita mengenai. Wa tagurrahu, dan engkau tipu akan dia. Tagurrahu itu salah, tagurrahu ya kan? Barra ya barra. Likil lagi ma'rifati, karena orang itu memang kada kisah. Kalau kisah bahari aja, kisah bahari kisah, tahu kejadian kah? Tuan guru kalau di Amas, hendaknya kalau Amas dijual dia oleh muridnya. Nih, kawat listrik kan? Nah betul, nah tembaga. Jadi banyak karu, seminggu dipakai biru, ujar orang Cina biru. Ayalah biru, agak biru. Nah, apa pada mengarang khutbah. Jadi hari Jumat itu sama masjidan yang namanya. Itu kisah. Di manakah dulu senang kalau kisah itu baru. Ya Kak Amas pas sama apa? Sama tumbuk sekalinya menumbuk. Waqat berada. Ada hadis wailun litajirin min la wallah wa bala wallah. Wa wailun yawmal qiyamah maradun ba'da radin. Satu jurang di neraka jahanam disediakan khusus untuk orang-orang perniaga, karena dia itu selalu berkata la wallah, la wallah. Karena sumpah itu adalah memasukkan ke hati orang percaya, padahal ini kagak bohong. Nah itu kata wa bala wallah. Sebenarnya begini, demi Allah, padahal kan. Wah ini 24 karat. Sudah. Ini Cik, biasanya Cina yang menukar kan. Cik, itu kan gini-gini ya. Nah itu ya Cik, Cik, anu asli 24 Cik. Bah, tuh korbannya Cina galang. Bahan sudah payu, bujung banget, buriknya. Mata pura misalnya. Sudah seminggu,
hanya aja yang kita apa itu tuan haji itu satu minggu saya pakai dulu hanya atau mata utas minggu juga nggak motornya kita tahu juga sekalinya ada dijualin culupan jakut kuning menjadi pakai sebulan putih colong. Nah kalau membahas ontek misalnya makan itu kita habis waktu. Kalau hasil macam-macam lah, kalau sudah amanah itu diangkat macam-macam lah cara. Ya kan baca kitab kan yang kedua, nahwunya bujur, syaratnya bujur, maknanya bujur, ya kan muta'addil lazim pas juga. Jangan minta-minta barang aja maknanya asal jangan baku itu. Kurang belajar bayar kasihan. Sebulan sekian. Apalagi mestinya jam 8 sampai jam 12, datangnya jam 10, setengah 11 boleh. Hitungannya sebulan juga. Hasil kalau sudah Jibril turun mengangkat amanah, satu jurang di neraka jahanam disediakan bagi orang yang berusaha tangannya daripada kesalahannya cuma gadun ba'da gadun, janjinya besok kemudian didatangi besok lagi, datangi besok lagi, artinya kada tepat. Wa in kunta mimman yaqtasibu bit-tijarah wal usra fa'alayka bi jami'i mu'amalat wa bi mu'amalatil fasidah. Jika engkau termasuk orang yang usahanya itu berniaga, jual beli, wajib atas engkau seluruh muamalah engkau itu dengan menjauhi apa-apa muamalah yang tidak sah. Jual beli yang tidak sah itu dijauhi. Wal muharramat yang haram, wal makruhah. Di antaranya jual beli yang rusak yaitu tidak memakai akad. Saya jual barang saya ini kepada Andika sekian, saya tukar, tidak ada mata apa, jelas itu. Satu mengambil barang, ini mengambil pulas, itu orang bisa. Ada aja lidahnya, saya jual ini sekian, saya beli ini sekian. Akadnya itu nanti di akhir zaman tidak ada masalah akad lagi. Kalau lihat tulisannya sekian, ya serahkan duitnya, ambil barangnya. Artinya terima kasih. Terima kasihnya aja sepanggal sih. Udah dulu seragi dah. Mana kitabnya? Terima kasihnya itu termasuk akad kitabnya mana? Silin kita kan menyalahkan dia cuma sudah takut mana kitabnya. Gitu orang ada sudah ya kalau suka ya kah? Ada dikada. Istilah itu ada dikada. Entah itu ada tulisannya. Kan dua-duanya ada akad, ada akid, ya kalau ada akidah, ya kalau ada akadnya. Akad itu kan lafaz, ada aturannya. Maka satu pakaian harganya 10 dirham. Jelas? 1 dirham yang haram dipakai ibadah tidak ada pahalanya sama sekali. Selama dia makan itu. Cuma 1/10 yang haram. Nah itu kisahnya kan harganya. Kalau tidak pakai akad sama sekali kalau sah. Wata'allam dzalika, wajib kamu dulu belajar akan urusan dagang itu tadi. Apa dagang yang sah, apa dagang yang tidak sah. Belajar dulu. Nah ini tugasnya ulama-ulama fikih. Guru-guru memegang masalah fikih di situ. Wata'afaqah fihi, sampai kamu menjadi orang yang bujur-bujur paham.
La buddalaka min dzalik, wajib tidak boleh tidak engkau belajar. Walau rukhsata fi tarki, dan tidak ada keentengan keringanan untuk meninggalkan belajar itu. Jadi jauh bahari jangan tidak ada modal bagawi berusaha, ilmunya belum ada. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu la yabi' fi suqina wa la yas'al man lam yatafaqqah. Kada boleh berjualan di pasar-pasar kita orang-orang yang belum alim ilmu fikih, dan kada boleh masuk menukar ke pasar kita orang-orang yang belum tahu ilmu fikih. Jadi yang menukar dan menjual sama-sama supaya tahu di hukum fikih. Ini penentuan apabila lepas fikihnya, maka pemakan katakan haram. Lalu apabila makanannya haram, seluruh ibadahnya tidak diterima Allah Ta'ala. Dalilnya di Quran, di hadis sudah selesai kita baca minggu depan tadi. Jadi yang sangat penting adalah halal pada makanan, halal pada pakaian. Itu penting sekali. Kita sembahyang setengah malam, tapi makanannya haram. Kita sembahyang setengah malam, tapi pakaian yang dipakai itu haram, percuma, tidak ada pahalanya. Bila orang Banjar Bahari, maluasi buang, buir. Jadi mengetahui halal haram ini penting banget. Matinya menuntut halal itu wajib sesudah sembahyang, ya kan? Bakat. Fa'inna man lam yafqah akalan riba, karena orang yang belum mengerti fikih pasti termakan riba. Padahal bukan riba maksudnya, artinya maksudnya termakan yang haram. Itu makna riba sini yang haram. Jual emas harus yadan biadin, artinya kontan, bukan dari tangan. Betul? Arwah bersamakan riba hari. Waktu kita saluran 4 silin bacaan. Wajah silin kalau atas adalah emas, ikatnya apa? Ikatnya emas. Anunya ini matanya ya barangnya intan kenapa? Nah itu. Kalau hendak berutang, intannya aja, matanya aja. Ikatnya itu emas itu harus bayar. Jadi udah silin kulit dulu. Saksinya guru Haji Ilmi tentu masih ada hidup lagi. Kulit dulu, matanya. Akatakan dulu kontan ikatnya, matanya itu nggak berutangan. Arwah guru usim Ali umpat bercabur ke pasar, umpat berdagang, ikat-ikatan di Banjar di mana-mana. Nah sudah kumpul, ya silin. Nah, unda jual emasnya ini, ikatnya ini semuanya, sekian harganya kontan, kumpul kontan. Unda utangi matanya. Nggih, belum utangi. Nah, jadi matanya. Jadi kenapa jadi urusan kali itu berdagang umpat macam hendak melajari dalam orang yang tak parah dalam silin supaya tahu caranya. Nah. Ini penentuan, ini halal, ini penentuan, halal ini penentuan diterima kadanya. Nakal lawan maasinya kan makanan dia. Apabila makanan halal, maasi. Apabila makanan haram, nakal. Tidak nakal. Apa bahasa orang-orang nakal itu namanya? Ya nakal dia. Nakal dia. Penentuan di sini penentuan. Mengetahui halal ini belajar dulu. Masa sudah belajar wajib memakainya pulang. Itu bang tadi la yabi' fi suqina wa la yashtari man lam yatafaqqah. Sayyidina Umar bin Khattab waktu jadi raja Amirul Mukminin, kada boleh masuk ke pasar berjualan atau membeli orang yang belum mengerti ilmu fikih di zaman Sayyidina Umar bin Khattab.
Kalau asal tahu berujung aja, asal tahu murah aja, sudah. Karena orang yang belum menguasai ilmu fikih langsung ikut di masalah perdagangan, pasti akal riba. Wa huwa la ya'lam, inya kada sadar, inya kada tahu. Intaha bi makna. Walhal kama dzakara. Nah, memang keadaan sebagaimana tetap yang dikatakan oleh Sayyidina Umar tadi radhiyallahu anhu. Wa 'alaika fi tijaratika bi mulazamatil ihsan wal 'adl. Dan wajib atas engkau di dalam perdaganganmu dengan melazimi akan berbuat yang baik dan melakukan kesetarabilan adil wasuluki sabil musamahah wal fadli, dan hendaklah berpakaian dengan menjalani kurang lebih musamahah itu kurang lebih wal fadli, dan pulang berbuat baik kepada orang. Ya kah kita dapat timbangan kalah, ya kah dapat timbangan kah gula 1 kilo, untaranya ini kan 1 kilo, gulanya 1 kilo juga lebih sedikit. Kenapa jadi lebih sedikit? Kertas gulanya itu kan masuk di paruhan kan, kurang nukar gulanya. Apalagi kertasnya pulang 2 lipat 3 lapis tandanya itu, dan dilabihi pulang. Ya kalau jual kurma 1 kilo, berapa isinya? 10 biji, tambahi ke 3 biji. Nah, itu yang kita beli itu. Nah, tambahannya daripada 1 kilo ini, sedekah sunat ini, disinilah kekayaan dan keberkatan. Nang sabiji dia beli melabihnya di sini, ngaran berkat, ngaran usaha berkat, dia melabih sedikit. Si mana-mana, para pembelian, si pembelinya di mana berkatnya? Jangan keanehan. Sudah sebanyak. Berapa harganya 1 kilo? Tarung 1.000, 300 lah, 300 lah, 400, 110. Omehannya. Kalau hendak berberkat si pembeli itu berapa terong ini 1 kilo harga pas? 1.000 sanggup nggak? Kalau nggak sanggup, maaf aja nggak pada jadi nih. Karena kada sanggup duitnya, kada sampai 1.000. Lamun sanggup, ya sudah. Jadi kada menawar lagi. Kalau kita datangkan berapa harga pas, bujur-bujur. Nah, hendak pas ini harga pas saya berjauh. Aja 700 ini jam. Iya pulang. Matinya si pembeli dengan si penjualnya harus sama-sama dua-duanya alim fikih. Wa tarkul masyahati wal istighfa, dan janganlah kita itu selalu masyahah kita apa menyusahkan. Wal istighfa sama ya, menyusahkan juga artinya mengurus habis-habis dah. Fa inna dzalika aktsaru lil barakah wa amma lil tijarah. Kalau kita tadi selalu melebihi sedikit yang dijual tadi, ya kan, dan selalu suka bersifat kurang lebih dalam perdagangan, itulah aktsaru. Fa inna dzalika aktsaru lil barakah, aktsaru aja, karena pekerjaan yang demikian aktsaru yuksiru, itu yang memperbanyak bagi berkat. Apa arti berkat? Al berkat itu tadi adalah ziyadatul khairil ilahi. Itu berkat itu dalam kitab At-Ta'rifat dari Imam Jurjani, artinya definisinya berkat ziyadatul khairil ilahi, tambahan kebaikan dari Allah langsung. Yang tadi dikatakan yang dibilang 1 biji, 2 biji, 3 biji melabih itu, di situ namanya meletak, misalnya meletak timbangan itu, ngelabihnya. Ya kabaras minta juga, ya kan? Nah sudah berapa nih? 1 kilo, kabaras atau 2 kilo. Kalau pakan pulang saya pernah membari.
buat deposito. Nah itu melabis sedikit itulah aktara lil barakah wa amma yumni, itu yang menambah banyak dia tijarah bagi apa perdagangan kita itu selalu banyaknya. Jadi bukannya kita itu mengurangi timbangan di situ untung kita, keuntungan itu bukan di mengurangi situ pada kita itu bakalah lawan si pembelinya itu kali. Si yang membeli ini jangan pamehan kayak gitu kan. Berapa 10.000 400 lah, 400 lah. Jauh mana jadi ujung mereka ujungnya mulus nih. Umpaman mereka ucap pada kada. Itu aja yang berapa dalam yang pas saja sekian ya. Terserah orang mau kalau lagi nyanyak ketujuh berapa nih 300 juta nyak ketujuh ayo nyak ada bisa. Kenapa jadi 300 nya 300 saja udah perlu bisa. Nah apa ketahuan jangan banyak tabungan, yang penting tukarin tahu. Namanya kada omongan, namanya kalanya ilmu ada berkat banget. Qala sallallahu alaihi wasallam rahimallahu 'abdan samhan idza ba'a samhan idza ishtara samhan idza qada. Mudah-mudahan Allah memberi rahmat. Doanya Nabi mendoakan kabul kada. Nah itu. Doa Nabi terhadap umatnya pasti kabul. Doa ibu, doa bapak terhadap anak kandungnya pasti kabul. Ya. Kalau Nabi mendoakan umatnya pasti kabul. Kalau ayah sama ibu mendoakan anaknya, anak kandungnya pasti kabul. Jadi yang penting kita itu minta doa kepada ayah dan ibu. Sebab doa ayah dan ibu itu seperti doanya Nabi. Doa'ul walad li waladihi ka doa'in nabi li ummatihi bi jami'il qabul fi kullin. Wajah sabahnya ya. Untung kalau ibu bapak kita mendoakan, tapi tidak ada ibu bapak yang tidak mendoakan anaknya. Walaupun dengan nyanyian-nyanyian. Nah, kada dengan doa yang bahasa Arab sambil ma'ayun anak itu. Ya nafsi ya sawadiyah ma'ani ma'nawiyah ma fi qalbi ghairullah. Jatuh sambil ma'ayun aku. Lapa-lapa alim besar wali karamat sugih kaya pangkat ganal. Itu sambil ma'ayun nek. Sambil ma'ayun itu kabul itu kada gampangan. Nang ma'ayun itu abahnya kadang-kadang tangan keduanya ma'ayun, batis keduanya. Jadi tali ayun itu diambak sini sebutin. Kenapa anak 4 rumahnya garing di rumah sakit paksa abahnya ma'ayun. Sambil mendoakan. Mudahan anak ini berlaki orang pangkat kabul. Mudahan yang sikun ini berlaki orang alim kabul. Mudahan juga berlaki orang tentara kabul juga. Mudahan juga berlaki orang sugi kabul juga. Nah kalau dapat 4 nah. Napa? Kumanya garing di rumah sakit. Nah abahnya mana? Kurang lepas. Napa kambar 4? Nah apa yang ini maharabu? Kada karuan guring lagi kalau sudah disi anak. Anaknya mengaruh, kita itu keimanan melihatnya mengaruh, semua melihat bebanyon, sehingga ada lagi yang melihat mencium harum anak puja. Kalau mau guring juga, ada anaknya guring. Apalagi anaknya tuh, anu gehen itu baris demah, anu orang baris fathah, garing. Nah gini, emang apa kada mau guring juga? Nah, jadi urusan guring ini kalau ada kesah lagi. Karena bagaimana anaknya itu pulang maginnya pilih belum datang lagi. Anak belum datang siang malam belum datang pilih. Kenapa umanya malam mencari pada tahu tujuannya nyari tadi juga. Wah itu sosial bagaimana juga pikiran. Jadi urusan gurunya kalau ada kisah lagi kan. Pikiran tadi bangsa sesuai apa yang dalam Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Quran madang.
Tapi kalau orang sabar, ridho, mengharapi anak ini, wallahu indahu ajrun azim. Itu putihnya ayat tadi, innama amwalukum hartamu wa auladukum ulat-ulat kelambumu fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Tapi Allah Ta'ala punya balasan yang kekal bagi orang yang sabar. Kan fitnah itu caranya menghadapi dengan beribadah sabar. Ya kalau menghadapinya ridho dan sabar itu bukan berwajah kada. Itu jadi darah daging sampai taduring-during kada boleh terpisah. Ridho, sabar, tawakal, husnudzon. Pokoknya kewajiban-kewajiban yang di hati itu tidak berwaktu. Adapun kewajiban yang dianggap keluar seperti salat, puasa, haji itu punya waktu. Maka ibadah yang wajib dalam hati kita yang tidak punya waktu ini lebih besar nilainya di sisi Allah daripada ibadah yang punya waktu. Nah, kalau ibadah yang wajib di luar kita tinggalkan, neraka dan harapan keluar dari neraka surga. Kalau ibadah yang di hati wajib kita tinggalkan, tidak ada masalah surganya lagi, abadan dalam neraka. Misal, kalau ridho itu tidak ada lagi di hati, sabar tidak ada di hati, syukur tidak ada lagi di hati, kata Allah, carilah Tuhan lain daripada aku, tetap dalam neraka abadan. Kalau kita tidak sholat, umpama bukan menghina akan mainkan kada, bukan mainkan kada, itu ada harapan surganya kan? Jadi artinya yang sangat penting adalah masalah kewajiban yang di hati, yang tidak punya waktu ini. Adapun yang punya waktu itu penting juga, cuma antara dua ini lebih penting ini. Sedangkan nafsu kita ini tapi jarang mementingkan urusan kewajiban di dalam hati. Dalam kewajiban yang berwaktu aja yang diutamakan, yang di hati ini tapi kita perhatikan. Padahal wajibnya lah wajib benar itu. Apabila kita tinggal dari neraka abadan kekal semestanya. Nah disitulah hanya purjila ahli tasawuf ala ghairi. Karena illa man atallah bi qalbin. Di sini maknanya. Perhatian itu ke sini, kalau dengan saling sini. Kalau nang sini innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum. Walakin yanzuru ila yang di sini. Ridha, sabar, tawakal, syukur, husnudzan. Itu yang wajib-wajib di hati ini kalau berlaku terus. Jadi kapan datangnya Azrail, itu siapnya sudah siap. Kalau kita ridha ada, sabar ada, tawakal ada, datang Azrail mati di dalam siap. Tapi kalau belum ridha ada di sini, sabar belum ada, rahatan pada sabar, rahatan sabarnya itu kada mati kada sabar. Puja Tuhan jangan berkurang bunda lagi. Ya sudah, lepas masalah. Sedangkan yang kita hadapi ini adalah sakitnya sakit yang betul-betul sakit. Sakaratul maut itu sakit, betul-betul sakit. Daripada sakit apa? Kalau kita pernah sakit ini, usus bengkak, radang usus menahun. Ya Allah, 3 bulan makan, kada guring, kada minum, kada mensetap sakitnya, Masya Allah. Sampai nafas kita kada keluar lagi, kada masuk lagi. Siap ditalakukan urusan. Bisa aja sampai sehari 3 kali biasanya melakukan Allah berhinak pulang. Haji Ibat tambahnya menjatuh burik kalau lagi. Nah parut kita tengah ya benar buaya jalan. Kali ini benar buaya. Apalagi sakaratul maut. Rasulullah berkata, "Ma asyadda mararatul maut ya akhi ya Jibril." Bukan main sakitnya sakaratul maut. Padihnya itu bukan main. Nah, padihnya yang bukan main ini kita menghadapinya ridho belum kuat, sabar belum kuat. Ridho kita belum kuat, sabar belum kuat, datang sakit angka itu di mata. Bahannya ridhonya lawan sabarnya, bahan yang telah menyambut sakit itu menahan itu kada kuat. Rasulullah sudah mengasab bahaya apalagi kita. Orang yang sudah yakin Allah wa ta'ala dan kita mata akhir. Cuma hendak mati ini kalau ada suara lagi, kalau kau menyesahakan lagi nya padih banget. Sedangkan ini aja semalam mengutus nih bahkan
sakit banget dia bakantut kada daerah kada lagi ciri-cirinya dulu tuh minto buang banyu itu lah sedikit-sedikit aja halus-halus aja itu cirinya dulu. Itu lalu kada mau lagi buang banyu lalu bakantut kalau mau lagi lo gombong aja. Ya Allah, nang sakitnya kita kadang-kadang menyandang. Apalagi mararatul maut ini, sakaratul maut itu subhanallah dari Allah. Yang lagi orang tak ada kabupaten lagi, kenapa aja istilah ini koma, kasasakitan sehingga siup kalau bahasa bahasa koma masalah ini ada yang seminggu ada yang 3 hari. Nah pada bagian kali pinandu sudahnya mendangan ada lagi. Nah pakai gampang itu lo koneng ya kan putih sakit kita lah cuma jangan kebetulan lagi. Nah lamun kada kuat ridhonya sebelum ini sabarnya dalam kuat macam apa, maka waktu itu juga iman yang kebanyakannya dicabut. Waktu ujian yang terakhir itu kebanyakannya artinya ada ridho mbaan kada sabar kurang sakit banget lalu sabarnya hilang. Ya terjadi bersisa, terjadi balaan, ya kan? Orang gana-gana semuanya untuk akhirnya udah gampang lah. Nang tahu hanya Allah Ta'ala. Pasti menghadapi itu kita sudah. Menghadapi sakaratul maut itu pasti. Kemudian melihat ulangan ajarah yang kada pernah melihat ulangnya ujar habarta serang banget apa Nabi Ibrahim kah? Ya Allah, kenapa orang itu menghadapi orang yang berdosa anak mati berpaling dulu, ajar berpaling nah siap sudah bah ajar Nabi Ibrahim biar ikan kalau mencabut lagi melihat ini sudah orangnya nah itu nah kalau maka ikan pulang mencabut roh orang yang saleh nah kalau yang saleh ini berpaling pulang sudah bah ajar Nabi Ibrahim namun ikannya hendak mencabut orang yang saleh maka ini rupanya makanya halimnya biar kalau mencabutnya seorang keluar salah salehnya ini bukan saleh ngaran macam apa mengkada bakat datang di mana salehnya dan sebagainya. Nah ini mengarang problem hidup kita yang mesti masing-masing pasti kita merasainya diri sendiri. Lawan satu lagi kalau kita ke kubur ya kan mengantar orang yang meninggal itu kan satu kubur satu orang, tidak ada satu kubur 2 orang, tidak ada. Maka kecuali 2 orang di dalam perut ibu kita ya kan nah itu langsung yang dijaga dari rahmat dibungkus. Artinya kan sendirian sama istrinya, suaminya satu kubur satu orang artinya sendirian. Ya. Kalau kita ya kan sering berteman, kemudian waktu itu kita sendirian bagaimana perasaan? Kita sendiri perasaan gimana? Satu malam aja dulu sendirian bagaimana? Apalagi seumuran dalam kubur sendirian. Cobai salaman dulu, cobai salaman semalaman sudah lah. Apalagi ini sendiri. Nah yang lalu disuruh kita itu beramal yang saleh. Sebab amal yang saleh ini wajib dan sunat jadi teman kita. Apabila saleh amalnya, zahirnya saleh, batinnya ikhlas, maka seperti manusia yang baik rupanya, baik hatinya, itu yang menemani kita di dalam kubur. Apabila banyak dia sudah sedikit juga. Dunia ini keruhnya itu tidak kurang.
Rasulullah bersabda badiru bil a'mali shalihah fasatakunu fitanan kaqita'il lailil mudlim. Dan situ aja dulu kita panggal aja dulu. Segeralah umatku semua banyak-banyak mengerja amal-amal yang saleh. Tentu aja yang sunat-sunat. Kalau yang wajib kan kalau kau menambahi lagi, coba sembahyang zuhur aja tambahi 6 rakaat. Kada kawa mesti 4. Tentu yang sunat-sunatnya Fatihah. Berapaan orang semua baca Fatihah, tapi baca Yasinnya, Idza waqa'atilnya, Tabaraknya itu yang sunat-sunat itu. Badiru segera kamu. Nanti fitnah akan datang seperti datangnya malam yang gelap. Kalau sudah malam tanggal 16 gelap, 17 apa terang, tambah 18. Jadi musibah itu tidak bakal kurang, bertambah terus. Hadis ini sahih. Kalau orang yang sudah banyak amal salehnya, ya kan, tentu banyak sinaran di dalam dadanya, sabarnya, ridhonya itu kuat. Jadi bagaimanapun bagaimana keadaan, dia sabar, dia ridho, tenang, dia tawakal. Kalau tawakalnya kurang, sabarnya kurang, ridhonya kurang, datang ketika ilmu mungkin, ya sudah. Lalu yasbihul mar'u, ya kan, mu'minan wa yamsi kafiran, ya kan, yamsi mu'minan wa yasbihul kafiran. Ya belum juga gara-gara urusan keduniaan sampai mereka itu pagi beriman, sorenya kafir. Sudah sampai malam menghadap dunia ini kada kuat. Ya, lalu orang-orang saleh dulu itu membuat wiridan ratib namanya ini ya kan, kemudian dibaca dengan anaknya, dibaca dengan menantunya, ya kan, kumpul teman-temannya ikut boleh. Ya kan, ada yang dari asar sampai maghrib, dari maghrib tambah sampai isya, ada yang dari isya sampai jam mau tidur jam 10, nanti harus subuh bikin ini bacaan hampir subuh, akhirnya jam 2 ini bacaan wirdus sahur. Itu karena itu amalan-amalan yang sunat itu tadi adalah untuk memperkuat sabar dan ridhonya kita menghadapi gelombang hidup. Ya kata Allah ya model nasihat kurang perkawinan kan. Anda berdua mempelai laki dan istri menghadapi gelombang hidup, tapi Anda jangan gantar menghadapi gelombang. Yakinkanlah gelombang itu air juga. Ya, menambah namanya, teman-teman mana gelombang. Nah, begitu aja gelombang itu banyak bisa terbangkan gelombang ke tanah. Cuma linggar orangnya. Maka apabila habis umur sendirian di kubur, siapa akan mengawalnya? Bolehkah Allah? Nah ini kalau memang kita pikirkan malam ini meninggal, iya, besok meninggal, iya, sudah ada lagi. Allah, dosa banyak banget. Sembahyang melawar dosa. Di hati kita ada macam-macam itu, macam di hati kita kan kewajiban di hati, sifat-sifat mahmudah banyak tertinggal di hati, sifat mahmumah menyeraput. Mati kan ini, terbawa ini pada saling kalbungnya. Ya melalui tolong kita mendoakan, mudah-mudahan ini doakan ini, mudah-mudahan selamatan. Saja doanya selamat saja. Kalau bin salim kan selamatan saja doanya, doa selamat saja. Saja Allah dulu haji apa namanya saja mengenai simpang 4 hari mau Tuhan punya pisan sampai gamis saja minta berjubah baca sebentar punya matamin Allah punya matamin para mati dalam rumah bilang doakan aja kaya aku tahu itu mesti kan minta doakan selamat kalau gitu nyata ini selamat saja sebutnya punya selamat iya selamat lain selamat ngarang lain selamat ngarang bisa jadi sepeda rabah selamat rabah, selamat ngarang. Ini doa saling sambung, doa bilang orang Madura, tolong sambung doa. Semoga dapat ilmu manfaat.
manfaatnya manfaat. Maka doa mendoakan apalagi ini di rumahnya kepala PLN menghajarnya. Nah, kita di rumah kita juga mendoakan ini, mendoakan dia. Doa juga makbul. Doa yang ada berhadapan ini makbul. Hadis sahih. Jadi kita banyak-banyak doa mendoakan aja ini. Amma badadakatan di sini mahalur riya wa tazayyun wa tasannu wal ghibah wal namimah wal macam-macam. Semoga salamatan berkah. Salimna wal muslimin ya muhaimin ya salam. Salimna sampai diulahkan lagunya apa? Orang wali besar mengarang diulahkan lagunya pakai terbang apa? Itunya salimna wal muslimin yang berataan ini selamat dan umat Islam pun selamat semua. Kita kembali assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa sih? Nah, doa mendoakan assalamualaikum atau mendoakan ikan makmumnya selamat aja makmum assalamualaikum yang selamatnya ini assalamualaikum makmum itu mengenai ini itu kan ada waalaikumsalam ada assalamualaikum waalaikumsalam jangan assalamualaikum ya. Dan mudah-mudahan kita jangan lupa setiap masuk di rumah jalan mana pintu mana masuk kita jangan lupa apabila masuk assalamualaikum kalau ada orang. Kalau nggak ada orangnya atau orangnya jauh dipadu di dapur nggak usah assalamualaikum nggak usah orangnya kan di dapur jauh rumahnya kan 50 meter lebih istrinya di belakang nggak usah ya sudah begini assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin assalamualaikum mudahan saya selamat wa ala ibadillah sholihin orang saleh. Begitu buka pintu baca qul huwallahu ahad 3 kali. Qul huwallahu ahad Allah selamat sampai selesai 3 kali jangan minta assalamualaikum qul huwallahu ahad 3 kali. Begitu jangan 3 kali. Nah, ini ada kejadian dari zaman Rasulullah. Sahabat datang ya Rasulullah, saya punya tanggungan istri, anak banyak, dan saya punya usaha macet, utang saya luar biasa banyaknya. Gimana jalan keluarnya ya Rasulullah? Katanya Rasulullah amalkan setiap kamu masuk di rumah, begitu masuk baca qul huwallahu 3 kali. Ada yang melakukan 1 kali. Dia pulang diamalkannya tidak sampai lebih dari 1 tahun hutangnya terbayar, jirannya juga bayar sampai ke jirannya dapat berkat. Jadi tiap-tiap rumah mengamalkan dulu insya Allah tuh meluas. Cuman kita ini banyak kada ingat ya kada ingat nih kalau kada ingat teman tuh juga buka pintu bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Kemudian dari itu qul a'udzu birabbil falaq 1 kali. Qul a'udzu birabbin nas 1 kali. Ayatul kursi sekurangnya minimal 1 kali. Nah, asam kama 3 kali maksimal. Kalau bisa 3 kali. Yakin Allah Ta'ala mengadakan di rumah kita itu macam-macam kebaikan, berkat itu macam-macam. Nah itu nah, iya. Masa aku dan mengenai informasi ini. Apalagi yang bininya mintanya malah assalamualaikum, waalaikumsalam, bismillahirrahmanirrahim. Jangan dipanggil lagi, balah. Masih mendengar pembacaan balain ini mau lagi lama, jangan jelas sejak itu orang agak amalan sudah baca assalamualaikum kalau Allah 3 kali kalau ada pada perkara ayat kursinya Allah kalau kita baca kursi berkat kita yang penting berkatnya Masya Allah berkat makan temennya berkat kelak. Nah
Jadi kalau assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 3 kali sambil berjalan, kalau talak sekali atau kursi sekali sekurangnya atau 3 kali sambil berjalan. Mudah-mudahan ingat, mudah-mudahan ingat. Apa lagi tadi? Ini kisah berkat kan tadi habis terus itu kan kisah. Ada lagi saja. Rahimahullah abdan, Allah Ta'ala Nabi memberi rahmat kepada hambanya yang samhan idza ba'a, ya kan? Kurang lebih apabila dia itu menjual. Samhan idza ishtara, kurang lebih apabila dia membeli. Samhan idza qada, kurang lebih apabila dia itu bertindak. Bertindak itu kurang lebih. Kadang memuasakan nafsu, ada kurang lebihnya, ada maafnya, ada kurang lebihnya. Apalagi kan? Waqala Rasulullah afdalul mu'minin rajulun samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza qada, samhan idza qada. Ya kan? Kalau iqtada itu kan menerima, ya kan? Menerima tindakan. Kalau qada menindak. Wala tashtari syai'an illa bi ijabin wa qabul sahihin. Nah, awas. Kalau jual beli jangan tidak memakai ijab dan qabul. Arti ijab itu bukan saya jual gitu. Katanya ya saya terima, ya kan? Atau saya beli, itu ijab qabul. Sahihaini yang sah keduanya. Jadi ijabnya sah, ya kan? Qabulnya sah. Nang tadi Bang tulisannya 25.000, serahkan 25.000, barangnya ditarik, syekh. Yang satu ini bilang syekh, artinya terima kasih. Di mana kitabnya dari almarhum Guru Salam? Di mana kitabnya? Kan Guru Salam itu kata pasar juga, ini tukar sorongan kalau kami bakal sorong, bersepeda, siling kada balampu, saat ini malam berkata juga. Siling naik langsung, di sebelah itu naik, pak beda, nah jalan langsung. Kalau cara kita kan bersalak dulu, bawa jambel sama aja, kan? Masalah Habib Jenta, berdulu saya jalan situ, aku miti yang itu mesti buat Habib Jenta. Masa kapal saya susut, hendak sepeda, Habib Jenta cium tangan Habib juga. Jadi banyak Habib mendoakan aja, terus nak nukal daging, nak nukal samin, susut, iwak taring. Anu berapa sekilo dari laut? Anu dia aja, ini uang itu tak perlu sarannya. Anu sekilo, nukal azim seada sekilo. Aku tukarlah seadanya sekian, turun jual dia. Ini kata kesan ini sini mah, ini kakak itu orang. Kado pun menawar harga berapa sekilo? Sekian dia, ayo sekilo gitu. Kalau berapa sekilo saya bawa 300 setengah ya. Itu ada sampan marahnya itu. Allah. Habis meninggal terus meninggal. Makanya mu'ataqa bidun labdun la tafid yang ikali. Karena bahwasanya jual beli yang tidak memakai lafaz akad namanya mu'ataq, itu tidak cukup pada sahnya jual beli. Waqad ajazah ba'dhum fil muhaqqarat. Tetapi ada juga yang membolehkan sebahagian aja sedikit kecil aja ulama. Tapi pada benda yang murah-murah. Nah, ujar Guru Salim Ma'ruf di dalam karangan kitab Sirin, kitab jual beli, huruf Melayu, karangan sini ada masalah jual beli karangan Guru Salim Ma'ruf itu di Mujirat. Kalau bulat semelentah, itu seman. Nah itu ada di situ. Seperti kue-kue ya Sirin itu seperti kue-kue. Hanya dulu jangan ada akad kue-kue itu. Seperti kue-kue aja artinya. Tapi juga harus pulang lah mengwadon itu. Saya sebab banyak juga, bakas juga.
maksudnya kalau itu kan sebutin aja kan, kayaknya juga sebutin ya kan, biar kalau bakat ada jangan mengharuskan kan, tapi sebagusnya bakat juga supaya ditarik tuh nyamannya. Apalagi kalau mau apa sana, waktu aja zabadan, wa ma la ilaha illa tulisan bil ihya wa akala kalam bil mu'attaquna li ta'ala quli bahwa kullu halin fa inna rasulullah yujib al-abu fi yusaina ahsan wa akhlaq. Tapi yang bagusnya juga juga. Yang Ghazali mengatakan kalau yang murah-murah biar sini kada bakatan ya kan. Nah, tapi sebagusnya apa? Yang berhabat sebagusnya bakat juga. Sebab itu namanya akhlak dia kada apik gitu kita. وعليك الاعتماد الكذب رأسا وقول أخذت بكذا وأعطيت عليك يا ولا أبين بكذا وأنت في قولك ورسولكم فتخسر من هذه الرجل فائدة mudahannya jangan berdusta artinya sekian padahal sekian juga jangan wala tahlif billah ala al-bayt wa sirra wa la tata'awwad dhalika fa inna ad-dunya bi asli asghar wa aqall min an yuhlafa billah ala ma'sudak fa kayfa ma'al kadhib wala hajata ilal ayman ayman maksudnya fabila hadis Allah wa qadul bayya al-hallafa wa qala man alaihi salam al-yamin manfaqatun lisil'ah mamhaqatun lil barakah wal kasb wa qala alaihi salam manfaqatun memayuakan melakukan artinya payu, tapi mamhaqah artinya menghabiskan, menyapu berkah. Wa qala alaihi salam at-tujjar yasharun wa yaquma tujjaran illa man ittaqa wa barra sadaqah. Orang-orang dagang akan dikumpulkan di padang mahsyar nanti hari kiamat fasik semuanya kecuali orang yang takwa, orang yang berbuat baik dan orang yang jujur. Wa hadar kullal hadal min al-ghis wal qidrat wal bismillah subhanahu wa ta'ala. Para banyak harus lamun banyak lapar artinya dibanyaki rote itu tak amun banyak haus dibanyaki banyak itu artinya kan lamunnya sama laparnya hausnya nah sama bujur rotenya rondanya kalau itulah jawaban yang bujur presiden kalau kaya dikumpulkan lebih abdul takut banyak ditakut kadang banyak diharap kadang sama kadang menggiring keadaan orang manusia ini kada sama keadaannya hati kita ini kada sama niat saja kada hati itu berubah-ubah jadi kada kawa menurut ini yang kada kata artinya kembalinya kepada masing juga kalau orang makan obat juga obatnya berawat obatnya masing-masing siapa yang sakit itu juga yang memakannya entahlah amma kalau kana dia aghlaba al-rajul afdal wa in kana أفشى أغلبها فالمعنى أفضل وإن سواءهم تسويا هذا لأن كل ما يراد مقصوده ربه يظهر بالإضافة للمقصود dari nafsi karena setiap sesuatu yang dituju itu adalah yang di belakangnya maka keutamaan sesuatu itu adalah nampak pada yang di belakangnya itu tadi ya kan? Kalau banyak dalam roti, nah kalau tujuannya banyak hilang haus, nah tujuan roti hilang lapar. Karena roti ini tujuan banyaknya hilang haus dan laparnya tak. Jadi kasih itu haus dan laparnya itu yang dilihat mana dia banyak. Tak dalam melihat rotinya lawan sebagainya. Nangka itu juga haus dan roti itu kada dipandang, nang dipandang keadaan orang ini. Teman orang ini angin kebanyakan otaknya nang dibanyaki raja. Lamun orang itu mengalami banyak ilmuwan, nah nang dibanyaki takut. Paham lah? Jadi masing-masing manusia itu ada sama. Anu waktu itu yang kada sama juga.
Itu panggil semangat itu hati kita pun lain-lain asal kita memperhatikan. Yang kita perhatikan laku tingkah hati kita ini semangat itu berlain dengan macam asal kita sudah mau memikirkan illa man atallah bi qalbin salim. Namun kita belum memikirkan qalbi, masih memikirkan jasad dan lainnya, kada tahu kita yang bahwasanya likas suatu taqallub ini kita kada tahu hingga membaca dan benar. Sudah perhatian kita kasih ini hanya bujur, tahu bujur. Semangat aja lain-lain keadaan ada tetapnya. Qalbun salim berapa? Nah, oleh sebab itu kita meminta lawan Allah Ta'ala itu supaya husnul khatimah. Pahabisannya hati kita itu dalam bagus. Mbahnya pas membalikan yang bagus mati. Nah, itu yang dipinta. Pas membalikannya balik yang bagus, namanya membalik bagus mati belanja. Nah, itu yang diinti. Lamun balik nyerahkan yang jahat mati. Ini takalluf kembali balik kita. Putingnya, mengapa kami putingkan? Hanya penentuan qalbun salim. Apabila hatinya waktu itu bagus, mati, nah selamat. Apabila waktu itu hatinya rusak, mati, itu nanti lagi. Ia melalui sabit qalbi di dalam sunnah yang hukumnya sunat itu kalau sabit qalbi itu sunat apa? Bahkan termasuk yang ada alif Muhammad, termasuk makam masalah sudah, termasuk sunat itu sudah. Tapi kalau kita pikirkan sunat tapi hebat. Ya kan? Lalu orang-orang saleh dahulu itu meminta lawan Tuhan di dalam sujud dan akhir. Ya muqallibal qulub wal absar tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Di waktu sujud akhir. Ya muqallibal qulub wal absar. Mata kita melihat berbalik-balik itu sikap benar juga. Ya kan? Bukan menjalak itu kemarin kita bah tolongnya. Ya muqallibal qulub wal absar tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Sujud akhir. Sebab sujud akhir itu yang paling parah hamba dalam Allah aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa huwa sajidun. Cuma sujud sembahyang seorang menjadi imam takun makmum dulu sujud jangan ada yang panjang. Itulah amannya ketujuh jadi panjang-panjang ayo ya amannya kada ketujuh harata imam itu dapat laknat. Ya kalau ini jamin serangan juga mayang di rumah ayo naksa berapa panjang mereka ayat yang itu aja yang panjang kecuali yang ketujuh hasil panjang dia itu kan yang khairul umur dasar sedang dia kehandapan benar kan ada rasanya juga. Apalagi kalau raja bawa anak. Nah, adapun haud dan raja itu seperti dua obat penyakit hati. Seperti dua obat penyakit hati. Nah, yudawa bihima al-qulub yang diobati dengan dua penyakit tadi oleh hati kita. Amun hatinya kada penyakit, kada perlu lagi obat-obatan ya Allah. Vitamin perlu lah, kada juga. Papa belum dihasabid dari mawjud, ya kan? Nah, jadi artinya istimewanya itu obat menggiring penyakit yang ada. Minta Allah dosis saja orang ini. Nah, ya kalah. Nah, paling kan kalau ada qalbi al-amni mimma qullah kalau qirabi kalau satu abad lamun banyak benar orang itu mengerja maksiat takut yang dibanyakin. Wa in kana al-aghlabu wal yasalam banyak benar orang itu putus asanya artinya orang ini penakutan banyak orang penakutan kadang banyak sedikit ketakutan walau
lalu kurang penakutan berutang, kurang penakutan minumnya ditakutannya, lalu anda putus asa ajanya. Jadi orang yang penakutan itu obatnya adalah raja. Minta orang yang tidak ada takutan lalu-lalu, nah itu nanti obatnya dengan takut. Dan takutnya itu pada sama orang ini bilang ada pulang harapnya pada sama dia bilang, pahamlah. Jadi kembali kepada masing dua nang supaya dapat kepada batas norma takutnya lawan rajanya itu tadi. Kalau tahu Abdullah manusia, para raja ya kalau tentang kalau harus haji al-maksiyah kalau tahu Abdullah lamun banyak dosa. Ya kan hitung-hitungnya mana dua banyak maksiat kalau maka ibadah mana dua banyak amun banyak maksiatnya takutnya nanti banyak jadi ayat-ayat takut yang dibanyak kalau dibanyak lamun banyak ibadahnya ya Allah. Nah rajanya Pak minta Pak ya Allah. Nah itu kan ويجوز أن يقال مطلقا الخوف أفضل على التأويل الذي قال فيه القلب أفضل مسكن jabil. Tapi bisa juga dikatakan lebih afdal takut dibanyaki daripada raja secara kebanyakan. Hanya lamun dibandang kebanyakan manusia memang bagus banyak takut. Sebab kebanyakan manusia itu adalah talabih maksiatnya daripada sembahyang lima waktu menyambat kurang berapa kali? Bisa lebih pada 5 Pak. Ini sembahyangnya kan 5 kali. Menyambat kurang 10 kebanyakan apa? Ya kan? Ini artinya secara umum ya kan? Kaya dikata kaya itu afdal daripada raja. Apalagi Quran mengatakan wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa lahum. Nah itu ya kan? Nah itu kan. Sakan jabing itu kita obat, sakan jabing itu obat. Madu bercampur cuka. Madu campur cuka obat. Biasa obat anu kok penyakit kuning. Itu lagi bila kerja marah bojo lebih sakan jabing lebih sotro. Karena itu rote tadi kan. Orang kelaparan, kelaparan bilang hari-hari aja ada aja hari-hari kelaparan gak ada. Nah, lamun orang penyakit kolera, orang punya seperti kolera, kalinya penyakit kuning kan kolera. Kolera kan jangan orang penyakit, kecuali musim panas. Itu kalau musim panas, jadi debu-debu itu apa? Nah masukkan ke makanan atau ke tangan atau ke hidung atau ke mulut langsung atau ke tangan kita atau ke masakan-masakan. Biasa kalau musim panas itu anu apa namanya ulat-ulat itu sikat badannya apa? Ini merayap ini nggak kepanasan dia jadi terabangnya. Ya yang lalu kesannya dia kan tahu jadi ini musim ini musim kolera daerah jangan makan apa. Sumangka berhak kalau menentukan sumangka yang dibuka akan tengah atau sumangka yang kulitnya atau ladingnya kalau dibasuh, kalau ladingnya dibasuh, kulitnya dibasuh sudah keguguran hilangin sudah kalau iman tadi yang di dalam itu akan dapat. Alhamdulillah, maka kita masuk kanal. Yang ngajin karena kan kalau basuh tangan dulu jadi ingat ya Allah, ya Allah, musim panas tersikat banget anak itu bocoran. Nah, apa boleh bilarah apa bahasa ini? Anak kan membicarakan ke bilarah apa itu? Diarah. Nah itu kan ikut. Maka kan anak-anak itu hanya yang bisa membaca jatuh ngikutin. Kalau bukan apa aja, kacak lumuk, kalau berkesar aja, tanaman mengejetan, kacak lumuk, ketabuh, beef, kenapa kata berkesar, rebun kan, kacaknya, umumnya, kalau mengejesar di situ ada anu ulat, kalau ulat ngapa,
virus baru virus kasihnya. Ini virus hanya bilang ulat biar kesehatan. Itu penting ya. Walhasil hadis Nabi itu an-nabatu minal iman. Bersih itu termasuk iman. Nah, hasil daripada bersih adalah sehat. Apabila bersih, sehat. Coba gigi kita tak bersih, kalau ada kesulitan, nyaman tak? Lamanya kesulitan, kalau nggak sehat, udah kali nyaman aja. Jangan kacau lagi ya. Nah itu buktinya kan. Bangun dulu, bangun bersih gigi. Apa? Gigi kan berhasil, tidak belum berhasil, belum makan nyaman malah. Rasa apa itu kan rasa pahit ada, rasa masam ada, rasa kalat ada. Namun sudah bangun tidur bersifat gigi, habis sikat gigi bantu ibu, apa lagi ya? Bersih, sebersih juga. Mandi 5 kali sehari semalaman, wah, ketiak bersihnya. Kalau kaya lagi virus tadi bingkat ketiak, kalau lagi 5 kali mandi, bersabun pula beli pedal, nah, agak-agak. Hati kita lamanya kotor, sama lamanya tadi juga, virus juga, kalau ada nyamannya. Sekadar kotornya, sekadar itulah kadar nyamannya. Maka lamun hati ini kotor, nah obatnya lamun hatinya yang tangan ya kotor, namanya aja obatnya tadi bagi iris ketunya diberasiri, disikat, lawan sabut ya ini pindah kata pindah hilang dia ambil apa? Habu ini tidak punya kok mengisik sudah sering mencelang ini gigi orang bahari mengisik kita ambang juga ambilnya habu lawan mata ngapain sabut pak cocok mungkin mencelang bahari alahan agama ngapet saja senyum mari sabut saja batis datang di kantong dari konon kukunya sabut ke jalan apa yang habu tidak perlu ambil habu ada pertukaran orang yang siapa yang diminta ini bersih kukum gitu juga ngambil akan habu itu dia sikat mungkin bakal perlu mencelong gimana kukum mbak retek perahu ini kan namanya retek kenapanya retek berapa bisanya kan hati yang menyabar ya Allah kada nyaman wa maradojo aglabu wa aksaru kari ajal wa kaji aksaru kari abdal wa dari ibadah dalam betul tapi abdal yang ma'asyur kira Allah kari aglabu manusia ini banyak asmana kepada presentasinya banyak kasalah daripada bujurnya itu panggilan kalau sembahyang cuma 5 waktu amun dia di awal waktu bisa aja kan kita pakai berapa sebenarnya 6 bulan menyambat liburan jangan bilang 10 kali ayo 5 kali bisa 10 sudah ya anna mahasiswa caranya anu kalau adalah dalam wa ini adalah mengkaji rajin menjadi abdah wa mustaqan min bahri rahmi mustaqal wa aqabin min bahri rahmi adapun namun kita pandang kepada sumbernya takut dan raja diambil kepada sumber maka raja itu yang paling tinggi kenapa? Karena sumbernya raja itu daripada air lautan Rahman dan Rahim ya sedangkan yang paling tinggi sifat Allah itu adalah rahmah wa rahmati wasi'at kulli syai' ya kan inna rahmati wala'at sabaqat ghadabi adapun khair tadi datangnya daripada bumi yang panas yaitu daripada marahnya Allah wa man la hada min sifatillah ta'ala ma yaqbalu al-lutf war rahmah kana fil mahabbah ali aghlab barang siapa
dibuka akan Allah Ta'ala sifat lutuf dan rahmatnya, niscaya mahabbahnya itu adalah banyak. Nah, lalu walau sawara al-mahabbah maqam, tidak ada lagi maqam yang meninggi daripada maqam mahabbah. Nah, maqam mahabbah ini adalah lincatan daripada maqam raja. Manusia tidak bisa dapat mahabbah kecuali raja dulu. Raja itu kalau bisa kecuali memandang dulu Allah bersifat Rahman. Lamun Tuhan membukakan kepada seorang Rahman, itu yang dibukakan, lalu raja banyak di hatinya, lalu mahabbahnya. Nah, mahabbah inilah pangkat yang paling tinggi daripada pangkat ma'rifat. Sekalipun orang arif di luar itu tadi macam-macam makamnya, tapi arif namanya mahbub atau muhib itu paling tinggi. Wa amma al-khawf al-mustanadu al-irtifat ila sifat allati taqtabil unta atau anta atau inta bila tidak alamnya musallafil ain. Adapun takut itu maka adalah ia memandang kepada sifat yang menuntut akan paras. Fala tumazihul mahabbah, maka kada bisa bercampur lawan mahabbah. Mumazajat hayat wajah. Wa ala jumlah kama yuradul ghairi yang bagi an yusta'mala fihi rabdul aslah la rabdul afdal. Jadi mengatakannya jangan dipadakan abdul khawf, abdul raja, jangan patut itu ya. Nang mana dua patut khawf, patut raja, dilihat keadaan manusianya, hatinya. Lamun banyak benar dosa, nang patut adalah khawf obatnya. Lamun banyak benar yang sebetulnya, nah itu nang patut adalah apalagi palingnya lalat al-arba kanakul aktarul khalqi al-khawfu lahum aslahu min raja min tawakah wajar kali ajli ala banil ma'asi fa'ammat taqiyul ladhi taraka bahwa al-ismi wa batinnya wa khafiyah wa jaliyah fal asma ayyakal wa khafiyah wa raja'uh. Adapun orang-orang yang sudah banyak kebaikannya, maka yang patut bagi ini antara khawf raja itu sama. Walidhalika qila la yuzina khawful mu'min wa raja'ul aqdala. Ya, kata-katanya mudah aja. Wa ruya anna aliyan karramallahu wajhahu. Qala al-ba'di waladi ya bunayya khafillaha khawfan tara annaka law ataytahu bihasanati al-ardi lam yataqabbalha minka warjullaha raja'an tara annaka law ataytahu bisayyi'ati al-ardi ghafara laha laka. Ini maksudnya supaya sama antara khawf dengan raja. Walidhalika qala Umar radhiyallahu anhu law nudiya liyadkhulan nara kullun nas illa rajulan wahidan la rajautu an akuna ana dalikar rajul walau nudiya liyadkhula jannata kullun nas illa rajulan wahidan la khasyitu an akuna ana dalikar rajul. Ini menunjukkan khawf raja itu sama. Hada ibaratun an ghayatil khawf ar-raja wa qibali imam al-qalaba wal istila lakin ala sabil taqawum wa tasawi. Sama taqawum wa tasawi sama. Fa musli Umar radhiyallahu anhu dari ayyastawi khawf wa raja fa anna al-asi badan anna ar-rajul alladhi yuslihu alladhi la ilaha illa jannah kana laka bil al-firari fa in kunta misli Umar radhiyallahu anhu la yanbaghi an yatasawi khawf wa raja bal yanbaghi an yariba raja kama sabaq fi awal kitab ar-raja fa anna quwwata yanbaghi an takuna bi hasabi quwwati asbabi kama mukhila bil jari wal buhur wa ma'lum anna man basra jibra sahih fi ardin naqiyatin wa wadaba ala ta'ahudiyah wa ja'a bi syurut zira'ah jam'ah galaba ala qalbi raja'il idrak wa lam yakun qawfun sayyid raja'il. Bisa orang bertanaman aja ya kan, sudah tanahnya berhasil, bangunnya sedang, tahunnya bagus, ditanam ya kan, dijaga belum, niscaya hatinya itu banyak harapan, tegal takatam banyak seborongan 8 lek umpama. Maka itu kan
Fahakadha yang dari antakun awal muttaqin fa'lam anna man ya'budu ma'arifan wa aqwal wal amthila ya'turu dalaluh wa dhalika wa in aradna mithalan walau sayyidahu ma nahum fi min kulli wajhin lianna sababa ghalabat ar-raja' al-ilmu al-hasil bit-tajribah wa ilmu bit-tajribah sihatul ardi wa nafa'uhu sihatul bidhi wa sihatul hawa wa quwwatus sawai al-muhim likafi al-buqa wa ghayriha inna mithalun mas'alatun bidrin lam mujarrad min suhu wa qad bukta min gharibatin lam ya'adhazzar wa lam yakabirha wa ya bi biladin laysa bi'aqatul sawai bila amla. Itu tadi cuma misal meneraja ada sama bujur antara hati kita lawan raja dan air dan antara tangan dengan tanah kali ya lah ada sama bujur misal itu ada sebab itu kan bisa dilihat ya lah. Nah si yang di tangan ini kan bisa dilihat yang tangannya ada hati ini kan akan dilihat kita kalau raja itu tahunnya kan akan dilihat dia habis kami seluruh ada zahir wa in abda kun la majhudi ini apa kita mata sahabi habis dari kita wa ja'a bi kulli maqdurihi fala yaqdiru rajul ala fatih wal billadhi mas'alatun wal iman adapun paunnya masalah ini adalah dasar iman juga paunnya ya kan nah iman ini siapa yang menghendaki adalah anugerah Tuhan. Sampai ada yang berpendapat barang siapa mengira-ngira bahwa iman itu bisa diusahakan maka orang keluar daripada pendapat mengujur. Iman itu kalau diusaha ini sudah Tuhan mengulahkan makhluk kemudian Tuhan itu seakan-akan ada menghambur akan nurnya. Siapa yang akan memperhatikan nur beriman, siapa yang lepas karena beriman. Jadi kada diusaha nah kuat dan adanya kan ya kan kada berjuang gitu kan sudah terdaftar kolam gitu kan sudah terdaftar kolam sudah datang wa syurutu sihatihi daqiqatun halus wal ardu al qalbu. Nah, hati kita seperti buminya. Adapun beriman adalah seperti tahunnya. Wa khafaya kursihi wa safaihi min asyirkil khatiyah nifah wa riyal khatayil akhlaq wa gharmumah. Adapun kotoran tanah itu hanya hatinya atau kebersihannya itu adalah seperti syirik, nifaq, riya, akhlak yang tidak bagus. Wal haqq wa yashhawat. Adapun penyakitnya yaitu adalah keinginan masalah kepada ariyat wa zakaratul dunya untuk kenyataannya. Wa tifa'il qalbi wa mustaqbalil zaman wa insalima fil hal wa dzalika mimma la yatahaqqaq wa la yu'raf bil tajribah. Wa tabi'al min asbab ma la yutaq min khalaqati wa lam yajid mislu. Wa sawa'id hiya ahyal sakaratul maut. Nah, kalau misalnya tadi mengatakan tadi, ada kalau bahayanya hati yang tegak atau banjir. Adapun masalahnya iman ditanam dalam hati, bahayanya itu adalah waktu datangnya sakaratul maut. Sakaratul maut itu macam-macam, di antaranya menyata aja dulu, yaitu jantung kita itu tagih sakit. Jantung kita itu hendak padat, ini hendak padat, maka tagihnya itu luar biasa. Arwah berubahnya penyakit jantung. Waktu mau ikut itu dasar bujur mana sakaratul maut itu tagih banget. Sakit banget kalau jantung itu mengikut ke atas. Arwah berusaha jantung juga. Waktu mau ikut itu subhanallahirrahim. Sakit benar depan. Itu menyata bahwa sakaratul maut jantung hendak padat. Sakitnya kalau gampang. Maka sakit ini ada kalau dicoba-coba dulu, kalau percobaan dulu sebelum bulan sekali. Kalau bisa sekali, mengkaya orang tua haji juga belajar bagaimana haji datang ke sana. Kalau percobaan dulu ada kawa, langsung kalau tudung, langsung pegawai bingung-bingung sudah. Niat bicara pakai kiwa, pakai kanan. Ini sekali ini
Jadi lamun orang kada patuh sakit, orang nggak kada patuh sakit, datang sakit mana sakakali mana, mangkai mau pamalat katakan ridho lawan sabar itu kayak mata. Mun orang sudah patuh sakit juga, patuh sakit gigi lalu patuh, penyaman dia sabarnya lawan ridhonya. Cobalah menjalani bisa sakit gigi. Nah itu namanya kasakatul maut. Kada bengali-ngali Rasulullah aja dulu waktu Jibril datang batalin Jibril kada kaya nandang Rasulullah. Kenapa? Ujar Nabi ma asyadda ma rawatul maut ya akhi ya Jibril. Alangkah sakitnya sakaratul maut hai saudara Jibril. Kenapa ikan kada memandang apa siapa yang akan memandang dia maupun sakaratul Jibril Rasulullah. Kita yang banyak dosa yang kita hendak rasa nyaman aja, rasa nyaman rasa bukan di mana. Sebutin dulu sakit itu menghadapi sakitnya sebutin. Nang kedua sedang menghadapi nang cagar kita tinggalkannya. Mencoba kita tinggalkan banyak ya, mencoba ditinggalkan ya, ane mencoba terpisahnya. Ya kalau maka ada istilah berkiawan mencoba mempunyai jarum itu dikiawan, berbut beratan. Nah, ini si ane jadi si ane tidak dia kan mencoba semuanya, mencoba ditinggalkan aja, nang kaya maka pulang. Sedangkan yang hendak pulang haji aja kita lihat waktu perpisahan itu ya Allah. Nang ini pulang abah. Ya Allah. Nyepatulan abahnya ini ya lihat abahnya. Nang kaya hati yang meninggalkannya. Ini pulangnya. Nyata-nyata aja kedua pertama sakit tadi yang kedua yang telah ditinggalkannya yang ketiga yang baluman bisa melihat seumur hidup Azrael datang seumuran kalau bisa melihat nang keempat kabar manungnya nang kaya rambut nang kusut dibuat di dalam apa odongnya merata ditarik nang kaya itu waktu dihembus keluar ini kabarnya aja nih. Ada yang tadi ada contoh kan,